Hai, hari ini kita sudah sampai di edisi yang ke-40 ya. Wow, nggak terasa banget. Nah, sekarang agak beda ya suara saya. Ya, beberapa hari ini, 3 atau 4 hari ini lagi nggak enak badan, virus masuk ya, flu. Jadi yang bersin-bersin terus keluar ingus. Terus ya, tapi nggak parah-parah banget sih ya. Setidaknya kalau kita menjaga pola hidup sehat itu, ya kita tetap sakit teman-teman ya. Yang namanya sakit itu ya tetap nggak bisa kita hindari. Bukannya kita terus menjaga pola hidup sehat terus jadi nggak sakit itu ya bukan sebuah jaminan gitu ya. Kalau memang sakit ya kadang kita ada kalanya kita ngerasain sakit juga gitu. Tapi setidaknya ketika kita sakit, kita masih bisa melakukan aktivitas harian gitu. Jadi nggak yang sampai tumbang atau yang sampai nggak bisa ngapa-ngapain, tidur di kamar doang gitu ya. Nggak sampai yang seperti itu. Jadi ya tetap sakitnya dinikmati aja. Nah, sekarang hari ini kita mau bahas ya. Kita mau bahas di episode ini tentang sakit sendiri ya. Sakitnya terutama yang sekarang sedang kita alami, yang saya alami juga. Sakitnya itu yang kita yang kena pilek, flu ya. Kadang kalau kita kan misalnya kita sendiri, terkadang kita keluar gitu kan, kita menggunakan fasilitas umum. Misalnya kalau saya di gym atau mungkin di fasilitas-fasilitas yang lain ya, misalnya itu kita harus benar-benar hati-hati teman-teman ya. Jadi kadang saya sendiri itu juga lupa gitu kalau pas di gym itu lupa cuci tangan terus tiba tahu-tahu nanti langsung ketemu makanan apa gitu, pulang ke rumah tadi lupa cuci tangan juga, terus tahu-tahu ada makanan apa langsung main embat gitu ya. Jadi itu penting banget untuk menjaga ini virus-virus itu biar nggak masuk, karena tangan-tangan kita ini kan, kulit itu kan ini ya, yang pertama kali kulit itu kan yang ibaratnya dia filter yang pertama kali untuk menahan si virusnya itu. Jadi kondisi tangan kita itu harus dalam keadaan yang bersih. Kita dari manapun sampai di rumah itu seharusnya cuci tangan. Kita juga nggak tahu sih virusnya itu datangnya dari mana ya. Bisa jadi dari sekitar keluarga kita atau dari tempat umum yang kita kunjungi. Karena di situ kadang kan ada orang yang bisa menjaga kebersihan saat dia sedang pilek. Dia benar-benar menjaga dirinya biar orang lain nggak kena virusnya gitu ya. Tapi kadang ada juga orang yang misalnya dia buang ingus sembarangan. Terus dia misalnya dalam satu keluarga itu dia buang ingus terus ditempelin di sekitar kursi atau di sekitar meja dan lain sebagainya, dilap-lap gitu kalau anak-anak ya. Nah, itu juga harus kita didik kepada anak-anak. Kalau buang ingus atau buang riak setelah batuk itu jangan sembarangan gitu. Sebenarnya kan memang nggak ada penyakit yang menular ya, cuman yang sakit itu benar-benar dijaga, karena itu kan yang namanya riak atau ingus ya, itu kan dia kan mengeluarkan virusnya ya, sistem tubuh mengeluarkan virusnya. Jadi kalau pas kita kondisi pilek, kita kondisi flu itu ya harus hati-hati juga, apalagi kita sebagai seorang ibu ya teman-teman ya. Apalagi kita sebagai seorang ibu, kita paling harus hati-hati saat kita sendiri yang sakit gitu. Jadi biar anak-anak itu nggak kena imbasnya gitu. Ketika kita sakit ya kita benar-benar jaga kebersihan, ketika buang ingus pakai tisu terus cuci tangan gitu. Terus ketika kita batuk itu dibuang di wastafel terus disemprot pakai air, atau buang air kecil itu, buang ingusnya di lubangannya toilet gitu ya. Jadi nggak sembarangan buang di mana-mana gitu. Nanti kan kasihan anak-anak. Memang nggak ada penyakit yang menular, tapi kita sebagai orang yang sakit itu harus hati-hati biar yang ngerasain sakit itu kita doang. Jadi anak-anak itu kan kasihan ya kalau sampai sakit ya, mereka nanti masih sekolah. Nah, mereka nanti masih kegiatannya masih banyak, nanti nggak bisa main sama teman-temannya kan, kasihan gitu ya. Oke. Nah, sekarang ketika kita sakit, apa yang kita lakukan? Apa yang pola hidup seperti apa yang harus kita lakukan ketika kita sakit? Oke. Yang pertama sekali
ya istirahat dong ya. Berarti kalau kita sakit, kalau kita udah ngerasa badannya nggak enak, itu ya kita kan nggak bisa latihan beban lagi ya. Otomatis kan kita ngangkatnya juga udah nggak bisa maksimal lagi. Nah itu kita istirahat aja ya, biar tubuhnya itu biar fokus untuk untuk memerangi virusnya gitu. Jadi jangan sampai kita pecah fokusnya tubuh, kita masih kasih tugas untuk tubuh untuk olahraga berat gitu, untuk angkat-angkat. Ya misalnya kalau masih tetap masih misalnya sakitnya nggak terlalu yang tumbang banget, itu digunakan untuk aktivitas harian aja, aktivitas ringan, yang penting tetap jalan kaki dan lain sebagainya, itu kan masih masih bisa dilakukan. Tapi kalau untuk yang aktivitas berat itu lebih baik stop dulu. Ya misalnya ngangkat-ngangkat, kalau ngangkat kan kita masih tetap ya, kalau ibu rumah tangga kan mesti ngangkat galon dan lain sebagainya, itu normal sih ya. Cuman jangan sampai kita membebani tubuh dengan beban yang terlalu berat banget. Kalau perlu istirahat dulu aja, istirahat. Oke, kemudian yang kedua, turuti maunya tubuh teman-teman. Nah biasanya kalau teman-teman sakit itu yang pertama sekali dilakukan tubuh itu, tubuh akan menebalkan lidahnya. Jadi biar lidahnya itu kayak dimatikan, jadi nggak ada rasanya gitu, kayak tebel, ya udah tebel aja gitu ya. Jadi kayak tubuh tuh kayak stop makan dulu, jangan kasih makan gitu ya. Nah itu turuti aja. Biasanya kalau saat-saat kita sakit, kenapa orang sakit itu cepet banget turun berat badan ya? Karena tubuhnya memang dia menolak untuk memasukkan karbohidrat. Jadi itu perasa manisnya tuh kayak dihilangin sama sama tubuh kita gitu. Kalau wanita itu kan bagian perasa yang paling dominan itu akan rasa manis ya. Jadi kalau kita sakit tuh biasanya tubuh akan menurunkan itu perasanya yang manis itu. Jadi makanya ketika kita sakit biasanya tubuh kita tuh kayak menolak kalau mau dikasih karbohidrat ya. Misalnya yang roti-rotian, coklat, terus nasi dan lain sebagainya, itu biasanya tubuh akan menolak dengan sendirinya. Ya, itu kalau teman-teman mau dengerin tubuhnya lah ya, dengerin aja deh. Sebenarnya kalau kita bisa mendengarkan tubuh tuh sebenarnya nolak, jangan kasih aku yang manis-manis dulu dong, karbohidratnya, gula kamu tuh di dalam tubuh tuh masih cukup banyak untuk aku pakai untuk sebagai tenaga ya, gulanya masih banyak, aku cuman butuh asupan tambahan yang lebih nanti lebih bisa membantu tubuh untuk kinerjanya dalam memerangi virus yang ada di dalam tubuh kita. Itu yang kita perlukan dukungan ya. Jadi jangan malah ditambah beban. Kalau tubuh nggak mau karbohidrat ya jangan dipaksain makan karbohidrat. Oke. Jadi selama sakit itu kurangi karbohidrat seminimal mungkin, semaksimal mungkin ya. Oke. Misalnya yang kue-kue, cake, terus kerupuk dan sebagainya itu stop aja. Tubuh nggak mau itu. Makanya kenapa orang-orang yang sakit itu gampang banget turun berat badan, karena mereka memang menghindari karbohidrat banget, tubuhnya menolak karbohidrat banget ya. Sebenarnya kuncinya yang bikin turun berat badan itu apa berarti ya? Karbohidrat. Kalau kamu berhasil menurunkan karbohidrat, ya itulah kuncinya sebenarnya. Oke. Nah sekarang dengerin lagi yang kedua yang dimau tubuh saat kita sakit itu apa ya? Ada satu makanan yang dia dimau tubuh. Kayak kita kalau sakit itu hampir semua orang, kamu tanya aja semua orang yang pengen dimakan apa ya? Iya, yang seger-seger, yang seger pedes. Oke, yang seger pedes. Saya itu kalau sakit, saya cuma makan satu mangkuk aja udah. Saya memang potong kalori banyak ya kalau seandainya sakit. Cuman saya kan nggak olahraga. Jadi itu nggak ngefek, nggak terlalu membebani tubuh, walaupun saya makannya cuma dikit gitu. Jadi saya menghindari karbohidrat banget. Terus yang saya makan hanya yang dimau tubuh aja. Misalnya
pengennya kan mesti yang seger pedes ya. Nah, yang seger pedes itu, bukan yang jangan malah makan mie, jangan malah makan mie terus dikasih pedes gitu ya, misalnya bakso atau mie ayam dan lain sebagainya ya. Justru itu kita akali dengan kita bikin sup panas pedes. Nah, supnya itu teman-teman akalin pakai protein. Misalnya proteinnya bisa ayam, bisa telur seperti ini, sup telur bisa ganti-ganti tiap hari, bisa sup daging ya, bisa sup ikan. Teman-teman kasih tomat ya, kasih tomat lebih banyak karena tubuh kita sedang pengen sedang membutuhkan vitamin C yang lebih banyak ya untuk memerangi virus-virusnya. Sama proteinnya, protein itu kan dia zat pembangun ya, zat pembangun untuk nanti tubuh biar kuat untuk memerangi virusnya gitu. Nah, itu yang harus teman-teman lakukan, perbanyak protein. Dan yang kedua, sayurnya ya. Jadi dijeda teman-teman ya, misalnya nanti pagi ketika tubuh kita sedang mau beraktivitas itu kasih ketika break, nggak harus pagi sih ya. Kadang kalau pagi itu malah kalau dikasih makan rasanya malah pengen muntah ya kan. Lebih baik gak usah makan aja kalau misalnya pengen muntah. Ya, jadi jangan dipaksa, nggak harus kalau pagi teman-teman sakit itu harus makan. Ya. Kalau tubuh nggak mau makan ya udah, karena kalau teman-teman paksa pagi harus makan gitu. Misalnya kan kalau orang sakit biasanya harus makan nih untuk tenaga dan sebagainya. Kalau tubuh nggak mau makan ya nggak usah makan dulu. Sampai nanti nunggu tubuh pengen makan apa, itu berarti tubuhnya minta makan. Nah, kalau udah minta makan tubuhnya biasanya pengennya yang seger pedas. Nah, itu baru dikasih protein. Oke, nanti kalau sudah terbangun kan ya, tubuhnya udah mulai seger kalau dikasih protein. Nah, nanti kasih jeda, misalnya sorenya teman-teman boleh mengkonsumsi sayuran ya. Kalau misalnya sayurannya kok teman-teman nggak bisa masuk ya, itu sayurannya teman-teman oplos pakai buah ya. Jadi dibikin kayak smoothie gitu, tapi smoothie yang lebih kasar gitu. Misalnya seledri, teman-teman potong-potong seledri mentah ya, teman-teman potong-potong, kemudian dikasih banana atau dikasih pisang atau dikasih perasan jeruk nipis seperti yang video saya yang sudah pernah saya tayangkan ya. Itu bagus banget teman-teman. Jadi mentah, semuanya mentah, dioplos jadi satu, itu nanti rasanya jauh lebih seger gitu ya, untuk sebagai penutupnya, closingnya untuk makan. Udah, makannya itu aja. Kalau ketika teman-teman sakit, protein sama sayur, stop, udah. Habis itu kalau tubuhnya nggak mau makan ya udah, nggak usah dikasih makan. Itu nanti teman-teman akan sembuh dalam waktu yang lebih cepat. Nggak usah pakai demam-demam, nggak usah pakai yang drop sampai bed rest di kasur gitu setiap saat tidur gitu ya, lemes dan lain sebagainya. Udah pergi ke dokter dan sebagainya, nggak usah pergi ke dokter, nggak masalah ya, nggak masalah. Yang penting teman-teman mau ngikutin maunya tubuh itu aja. Dan dalam waktu 3 hari itu teman-teman akan membaik, akan jauh lebih baik ya. Dan itu teman-teman udah nambahin. Misalnya kalau sakit ya jangan terlalu dibikin bed rest gitu ya. Iya aku sakit mau istirahat dan lain sebagainya, nggak usah. Cukup istirahat dari pekerjaan yang berat-berat banget. Misalnya kalau saya latihan beban, itu saya juga nggak latihan beban selama sakit, itu saya stop, nggak latihan beban. Ya paling kalau mau olahraga itu ya cuma olahraga peregangan, yoga, olahraga ringan gitu ya, yang peregangan dan sebagainya, jalan gitu. Masih tetap bisa kalau teman-teman menjaga pola hidup yang lebih baik. Itu teman-teman dalam keadaan sakit kena virus tapi tetap bisa beraktivitas. Ya udah, ya nyuci baju ya masak buat anak-anak, ya bersih-bersih dan sebagainya, masih bisa. Jadi ketika kita sakit, anak-anak juga nggak terlalu kehilangan kita tetap bisa membantu mereka, tetap bisa merawat mereka ya. Tapi tubuh kalau kita bisa mendengarkan apa yang dimau tubuh
Ya, tubuh kita itu sebenarnya mereka kan makhluk hidup yang bertempat tinggal di dalam tubuh kita ya, ada sel ya namanya ya. Ada sel jumlahnya ratusan miliar itu berada di dalam tubuh kita, itu sebenarnya kan bisa kita ajak ngomong. Sebenarnya mereka bisa kita dengarkan ya. Dan mereka itu bisa kita dengarkan gitu. Apa maunya mereka tuh kalau kita tanggap itu kita tahu. Oke. Nah, itulah gunanya kenapa kita harus self talk, ngomong sama diri kita, mendengarkan diri kita. Melihat yang ada di dalam tubuh, bukan cuma melihat itu, bukan cuma di luar ya, tapi melihat apa yang ada di dalam tubuh kita gitu. Nah, jadi begitu teman-teman. Kalau teman-teman berhasil mendengarkan tubuh itu, teman-teman akan cepat lebih baik, dan efeknya itu tubuh teman-teman jadi cerdas. Oke. Tubuh teman-teman nanti jadi cerdas. Jadi cerdas apa? Jadi cerdas mengenali virus dan membentuk antibodinya. Misalnya teman-teman kemasukan virus, kan virus itu setiap tahun dia kan bermutasi ya kan. Kalau teman-teman mungkin belajar tentang ilmu kesehatan gitu ya, virus itu kan dia akan ada terus ya. Dan dia terus bermutasi dari tahun ke tahun, tuh virusnya beda-beda gitu. Misalnya kalau dulu virusnya kena di sini ya, karena di area paru-paru gitu. Nanti kalau virus yang selanjutnya nanti ke apa lagi dan lain sebagainya. Nah, itu virus itu akan terus bermutasi. Jadi kita harus menyusun tubuh kita untuk bisa menyusun antibodi sesuai dengan virus apa yang masuk gitu. Jadi kalau kita sumbat terus dengan obat-obatan, nanti tubuh kita nggak cerdas-cerdas sayang. Kemudian nggak cerdas ya, biarin aja. Yang penting kalau keadaan kita sakit, kita kasih dukungan aja sama tubuh. Tetap beraktivitas, istirahat normal aja, nggak perlu yang rebahan terus, itu nggak perlu. Tetap bisa beraktivitas seperti biasa. Misalnya kalau udah capek ya dibikin istirahat, tidur gitu ya. Nggak terlalu yang memaksakan ngoyo gitu. Tapi tetap beraktivitas seperti biasa. Nah, di dalam situ nanti tubuh akan apa? akan membentuk kecerdasan. Jadi setiap ada virus yang masuk, dia sudah bisa bikin antibodinya. Besok kalau kita kena virus yang sama seperti ini, tubuh udah punya antibodi. Oh ini virus yang kemarin masuk. Oke, ini ada antibodinya. Itu dipakai antibodinya itu untuk menyerang virus yang ini. Kalau kita sumbat pakai obat-obatan, ya gimana? Tubuh nanti nggak punya antibodi, nggak punya kekebalan tubuh lagi. Nggak bisa menyusun vaksin untuk dirinya sendiri. Tubuh kita itu kan sebenarnya pintar banget, dia punya vaksin, menyusun vaksin untuk dirinya sendiri, itu tubuh kita bisa. Cuman kadang kita terlalu menyerah aja ya, langsung aja main obat, langsung aja pergi ke dokter gitu ya. Kita nggak ngasih kesempatan tubuh untuk menyusun vaksinnya sendiri gitu. Oke? Nah teman-teman ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman. Ya, kalau teman-teman sedang sakit, jangan panik, tetap tenang, dengerin tubuhnya, ngomong sama tubuhnya, dan lihat ke dalam, bukan cuma lihat keluar. Oke? Mudah-mudahan yang sedang sakit, kalian cepat membaik ya, dengan tips dan trik yang saya berikan ini. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe video ini untuk bisa mendapatkan video yang jauh lebih baik lagi, dengan audio yang lebih bagus ya teman-teman tentunya. Yuk, bye!